mesti kita luruskan. Niat ikhlas karena Allah. Titik. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu kita beramal hanya mengharap ridhane Allah. Ustaz, kenapa tidak mengharap ridho manusia? Kalau mengharap ridho manusia berarti Allah itu diduakan. Ibu-ibu saja itu nggak mau suaminya itu jenengan saya nggak mau diduakan loh Bu. Iya toh Bu? Iya. Ada ngacung. Itu nerimo wae Bu, Ustaz. Orang masalah. Ada yang mau diduakan ibu-ibu? Bu, ada ngacung? Saya siap Ustaz. Oh, bapak-bapak kursus yang senyum. Kalau bapak-bapak? Siap Ustaz. Siap. Kita kalau ikhlas itu berarti hanya fokus beribadah pada Allah saja. Seperti yang Allah itu firmankan ya, di dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, tunggal. Tunggalnya dalam apa? Ibadah-ibadah kita sekalian hanya ditujukan pada Allah. Contoh lagi pada ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah. Tidaklah mereka diperintah melainkan hanya beribadah pada Allah semata, memurnikan ibadah untuk Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itulah jalan agama yang lurus. Itu jalan agama yang apa? Lurus. Lurusnya agama itu kita mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya pada Allah. Maka Allah tidak suka jika melihat kita berbuat syirik. Allah benci kalau lihat manusia itu berbuat syirik, menduakan Allah. Syiriknya tidak Allah ridhoi. Yang melakukan syirik hanya akan mendapatkan siksa Allah saja. Kalau itu syirik besar, akibatnya kekal dalam neraka. Maka kita balik, niat kita dalam ibadah mesti ikhlas. Contoh, sholat. Sholat itu mesti ikhlas karena Allah. Alladzina hum yura'una. Ini Allah lagi mencela orang yang tidak ikhlas. Mereka itu orang-orang yang riya. Riya itu tidak ikhlas. Karena ibadahnya itu masih mencari ridhane manusia, masih mencari pujian manusia. Paham ya? Maka kita dituntut apa? Ikhlas. Kalau sholat yang dicari ridhanya siapa? Allah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita ingin selamat lagi. Selain ikhlas, mesti manut aturan, manut tuntunan. Tuntunan siapa? Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manut tuntunan ini bentuk kita mencintai Kanjeng Nabi. Jenengan tidak perlu mengungkapkan saya cinta Nabi tapi tidak mau manut pada tuntunan Nabi. Yang dipentingkan itu manut atau tidak. Karena semua bisa mengaku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
namun ternyata perilaku tingkah lakunya jauh saking tuntunan Kanjeng Nabi. Allah suruh untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu benar-benar ingin mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Berarti ikutilah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bentuk kita cinta Nabi itu seperti apa? Karena kan tadi kita menurut tuntunan itu dalam rangka mencintai Nabi. Bentuknya satu, membenarkan setiap berita yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, atau yang akan datang belum terjadi. Sudah terjadi cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran, Nabi itu bawa wahyu. Ada cerita misalnya Ashabul Kahfi, seperti dalam surat Al-Kahfi. Ada berita apa lagi? Ada cerita lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dapat wahyu kejadian-kejadian saat ini, misalnya tentang tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi saat ini. Apa contohnya? Contoh ibu-ibu. Aduh, kok ibu-ibu meneh ta iki. Apa contoh ibu-ibu mboten masalah nggih? Mboten masalah nggih? Nabi SAW itu katakan di akhir zaman nanti akan ada golongan, salah satunya kasiyatun ariyat, ada ibu-ibu, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa Bu? Pakaian tapi telanjang. Apa kira-kira maksudnya? Ibu-ibu, jadi perlu tak rinci apa mboten? Ibu-ibu perlu tak rinci? Satu, bentuknya berpakaian tapi telanjang, tidak nutup aurat. Aurat ibu-ibu apa tak Bu? Semuanya apa? Seluruh tubuh kecuali wajah dan wajah. Ini wajahnya jelas tak? Dan telapak tangan. Itu sudah jelas itu. Maka kalau dia buka aurat gimana Bu? Berarti tidak pakai apa? Jilbab. Karena ibu-ibu ya pakai jilbab itu punya kepentingan khusus. Arab ngaji satu. Apa mana Bu? Jaga dua. Apalagi Bu? Kumpul-kumpul RT Ustaz tiga. Apalagi Bu? Mau ke ladang, mau ke pasar empat. Apalagi Bu? Layat lima. Apalagi Bu? Biasanya bibi itu kalau mau tumbas sayur itu depan rumah itu orang nganggo jilbab loh itu. Setahu saya loh itu. Itu setahu saya. Kalau mau pergi ke masjid nganggo ruku jelas, sholat, sing sholat. Namun kalau cuma depan rumah itu ada yang jilbabnya itu cuma nganggo itu loh, handuk malah. Oh pas itu ada tukang sayur itu di luar itu, langsung, sebentar langsung untuk ini padahal masih pakai celana pendek. Terus betul. Ya tahu, itu masih berpakaian tapi telanjang. Bentuk yang kedua, di akhir zaman juga banyak kayak begini. Modelnya itu pakaiannya ketat-ketat. Paham Bu pakaian ketat Bu? Apa tuh pakaian ketat nih Bu? Apa tuh Bu? Ini pakaiannya model apa itu yang ketat-ketat tuh Bu? Celananya celana apa itu jenenge Bu?
Legging. Nah. Legging itu yang turun ke bawah ketat itu ya? Pensil, ya kan? Nah, ini simba-simba nunggu celana kayak gitu. Bertobatlah pada Allah. Itu ketat. Ada lagi bentuknya pakaiannya itu tipis, sehingga kelihatan rambut, kelihatan aurat. Dia pakai baju, namun pakaiannya itu apa? Tipis. Nah itu juga kena masalah. Masuk dalam hadis apa tadi? Kasiyatun ariyah. Berita dari Nabi kita benarkan. Oh, ada seperti ini yang Nabi SAW sebutkan. Contoh lagi nanti ke depan, masa datang, itu kejadian-kejadian Nabi sudah sebutkan. Nanti akan muncul Dajjal, makhluk yang matanya buta sebelah. Kemudian Dajjal ini ngaku sebagai Tuhan. Dengan izin Allah, hujan itu bisa turun. Bukan karena Dajjal, namun Allah memberikan ujian berat bagi manusia. Sehingga orang-orang ada yang terfitnah dengan Dajjal. Ada yang menganggap Dajjal sebagai Tuhan. Itu berita kita mesti benar. Oh, besok nanti menjelang hari kiamat akan keluar apa? Dajjal. Karena di dalam kita doa saat tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Contoh lagi yang kedua, cinta Nabi. Banyak bersolawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, "Raqima'an furajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya." Sungguh celaka orang yang disebut namaku di sisinya, lantas ia tidak bersolawat untukku. Kita disuruh solawat. Baca apa Bu, Pak, solawat? Jadi kan sudah solawat belum hari ini? Sudah solawat belum? Kapan solawatnya tadi? Itu tadi tak sebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti masih menyebut solawat itu. Solawat itu Pak, dicatat. Kapan lagi solawat? Sudah solawat lagi belum lagi? Selain ini apa lagi Pak? Saat tahiyat. Jangan kan baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah salawat belum? Sudah. Tadi subuh sudah lah. Kalau nggak salawat berarti boten sholat. Boten sholat subuh. Kapan lagi? Ba'da azan subuh tadi Bu, Pak. Setelah azan kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa sholatil qa'imah. Sudah sholawat. Berarti tadi kalau nggak ada ucapan ini, berarti pas azan subuh sampai sholat subuh nggak bangun. Mungkin nyinggung banget Ustaz, yo alhamdulillah tersinggung. Berarti masuk. Berarti sudah sholawat belum tiap hari? Sudah. Tanpa panjenengan melakukannya duduk di majelis khusus. Oh Ustaz, saya mau sholawat Ustaz, mau 1000 kali. Oh enggak, tadi itu sudah sholawat itu. Sudah ada syariat-syariat kayak gitu. Kalau mau diruntut itu satu hari, wah itu sudah banyak sholawat yang jenengan sebutkan. Mau sebut 100, itu sudah lebih daripada itu. Bahkan seabdol-abdolnya sholawat itu adalah bacaan sholawat Ibrahimiyah yang kita baca saat tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah itu sudah sholawat yang paling bagus. Ustaz, apakah perlu saya lakukan, saya nyanyikan? Gak perlu, tadi sudah disebut sholawat. Itu nggak keluar biaya loh Pak, Bu.
sudah sholawat tiap hari, sudah menunjukkan kita cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, cinta Nabi lagi, beramal pakai tuntunan. Sholat kita sudah ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa sudah ada tuntunan belum? Waktunya pagi apa malam puasa? Siang toh? Siang kan? Bukan waktunya malam toh? Bukan puasa itu dari jam 6 maghrib sampai jam 6 pagi, bukan ya? Tuntunannya gimana? Sudah ada waktunya, terbit fajar subuh sampai tenggelam matahari. Tuntunannya pun jelas. Maka manut pada tuntunan ini menunjukkan kita cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk manut pada tuntunan adalah kita ikuti aturan halal haram yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Halal haram itu ada kaitannya dengan keseharian kita, apa yang masuk dalam perut. Ada kaitannya juga dengan interaksi kita dengan yang lain. Kaitannya itu ya interaksi, jual beli, punya pekerjaan. Nah, itu interaksi namanya. Contoh yang dimasukkan dalam perut berarti ada makanan yang haram, itu mesti dihindari kalau manut tuntunan. Makanan-makanan yang haram bisa jadi dari daging sembelihan. Daging sembelihannya masalah. Sapi wis mati nggak disembelih, ya. Terus sudah mati baru kemudian dipotong-potong dagingnya dijual. Statusnya bangkai. Bangkai itu hukumnya najis, bangkai itu hukumnya haram. Paham ya? Bangkai hukumnya apa? Najis, hukumnya haram. Sekarang contoh kaitannya dengan muamalah, interaksi. Kadang itu ada yang bentuknya zolimi orang. Jual belinya zolimi orang. Misalnya bentuk jual belinya nipu. Misalnya bentuk jual belinya lagi tidak transparan. Ada bentuk jual belinya lagi membuat harga pasar itu buat orang jadi susah. Orang dari stok ini sulit, dia nimbun barang tadi. Akhirnya orang terpaksa beli dengan harga super mahal. Dulu di awal-awal Covid, cari masker siji mahalnya bukan main. Cari hand sanitizer, ya, mahalnya luar biasa itu. Semua pada nimbun itu dan harga itu pada naik. Nah, nimbun ini yang buat orang susah. Nah, itu namanya zolimi orang. Ada lagi bentuknya, itu zolimnya karena menyusahkan orang miskin. Contoh, pinjamkan uang pada orang, mengutangkan, kemudian minta ada tambahan. Ini realitanya saja kalau dibahas, nggak usah teori-teori. Dengan pinjam 1 juta, kembalikan berapa? Orang teori loh, ini kenyataan apa kenyataannya? Buatan tambahan apa buatan? Ibu-ibu, ada tambahan berapa? 1 juta kembalikan berapa? Pak, 1.200.000. Oh, berarti 10% ya? Berapa? 1.200.000, 20%. 20% berarti tambahan. Ada yang segitu ya? Ada juga yang cuma 10% ada yang masih baik cuma 2%. 1 juta kembalikan 20.000. Ada juga yang bilang sudahlah infak seikhlasnya. Apa tadi? Infak seikhlasnya.
Namun infaknya ini kaitannya dengan utang. Bukan kaitannya infak seikhlasnya ini karena datang pas ada pertemuan, wes infak seikhlasnya, namun infaknya ini kaitannya dengan utang. Kira-kira masalah apa mboten? Menyusahkan orang apa tidak? Kita pinjamkan uang pada orang itu mau nolong apa mau menyusahkan? Pak, Bu, ingin nolong apa menyusahkan? Menolong. Menolong itu cari untung atau tidak? Kalau mau cari untung itu gimana? Jual beli. Pak Ruslan punya tanah, ya 100 meter persegi, jual ke saya. Boleh ambil untung nggak? Boleh. Saya beli barang dari Jogja, kain. Saya beli modalnya 50.000, saya jual 100.000 di Giri Subo, boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh. Saya jualnya 200.000 tapi nyicil. Jangan ini saya modalnya ini, tapi tidak beritahu, tapi boleh nyicil 20.000, bayar sampai 10 kali. Boleh nggak? Untungnya 4 kali loh itu. Boleh atau tidak? Boleh nggak? Boleh. Untung tidak dibatasi. Saya beli tanah dulu cuma 50 juta, saya jual 500 juta. Boleh tidak? Boleh nggak? Boleh. Tanahnya jadi strategis pinggir jalan, kena JJLS. Dulu modalnya berapa? 50 juta, sekarang jadi setengah M. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya jual beli. Nolong orang nggak? Enggak, saya lagi bisnis. Saya dekat dengan Ustadz Wismanto. Saya jualan HP. Saya jual. Ya, HP-nya ini 500.000. Modalnya nggak saya beritahu. Boleh nggak saya ambil untung gitu? Boleh. Walaupun teman, masalah teman beda. Urusan belakangan, nolong beda. Masalah teman kalau bisnis ya beda lagi, gitu loh. Kecuali kalau saya nggak enak, waduh, saya tuku iki Pak Ustadz ya. Modalnya berapa tadi? 200.000. Ya wes lah, wes balik modal we ora apa-apa Pak Ustadz, saya tuku ya ora apa-apa misalnya. Dia jual 200.000, boleh nggak? Oh, terserah dia. Namun kalau dia mau ngambil untung sampai 300.000 nggak masalah. Jadi 400.000 dua kalinya orang masalah. Yang masalah tadi utang piutang. Utang piutang itu bukan jual beli. Sifat transaksinya adalah menolong, titik. Aturannya untuk menolong, pinjam 1 juta, kembalikan berapa? 1 juta. Ustadz, saya punya sawah. Saya butuh uang 30 juta untuk berobat. Terus sawah ini jadikan barang gadai. Berapa utangnya tadi? 30 juta. Pak Ustadz, ini saya gadaikan tanah ini, saya butuh uang panjenengan, saya pinjam, nanti 2 bulan lagi uang ini balik. Tanah ini, sawah ini silakan digarap, tetap kembalinya nanti 30 juta. Utangnya 30 juta, balik berapa? 30 juta, boleh nggak? Namun sawahnya digarap. Siapa yang bilang boleh? Bu, utangnya berapa tadi? 30 juta J, 30 juta kembalikan. Namun tadi gadainya apa? Sawah. Sawahnya boleh digarap oleh yang pinjamkan uang. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Golek untung. Harusnya tanah ini gak dikasih gratis. Dia sudah dapat untung, namun untungnya apa? Pemanfaatan sawah. Masalah apa buatan? Masalah. Berarti sawahnya diapain Pak? Jadi barang gadai. Sudah, pokoknya nggak dipakai. Kalau mau dipakai berarti ada uang sewa, nggak boleh gratis.
Contoh terakhir, Ustaz Ismanto punya warung bakso. Misalnya, saya pinjamkan uang ke Ustaz Ismanto 1 juta. Karena dia merasa sudah dibuat baik, wah dapat pinjaman 1 juta. Oh katanya nanti 2 bulan gak apa-apa kembalikan. Nah pas saya datang mampir makan bakso, karena gak enak kemarin sudah pinjam uang, maka saya makannya gratis. Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Kenapa? Gratisan, manfaat mboten? Manfaat, karena utang belum lunas. Kalau utangnya sudah lunas, terus saya datang situ digratiskan, orang masalah. Namun ketika utang belum lunas, saya manfaatkan apa tadi? Gratis. Masalahnya apa? Besok gini. Ketika misalnya Ustaz Ismanto nggak bisa kembalikan uang, terus saya nuntut, mana kembaliannya kemarin 1 juta? Masa 1 juta kemarin saya gratiskan kamu bakso, masa nggak dihitung? Nah, dimungkinlah bakso tadi. Nah. Paham? Dimungkin tadi itu, Ustaz, kemarin itu 5 kali loh jenengan saya kasih gratis, kok tega banget, masa 1 juta saya kembalikan? Oh nggak gitu kan, kemarin 1 juta yang kita beda. Akhirnya jadi konflik. Paham? Itu sederhana masalah jenengan keseharian. Kalau nggak ngaji, terus nggak mikir mana tuntunan, uang nganggapnya biasa-biasa. Padahal itu sudah luar biasa masalahnya. Padahal kayak sawah tadi itu kan sering nggak Pak? Sering nggak? Sering. Itu pasti ada kasus tuh. Kasus utang tadi 1 juta kembalikan lebih, sering ditemukan nggak? Sering. Wah Ustaz, itu kasus di rombongan saya ya, iya paham. Dari dulu masalah di rombongan RT kayak gitu kok. Iya toh Pak, ada masalah nggak dalam rombongan? Nah sekarang mau selesaikan masalah ini gimana coba? Gimana? Di rombongan RT-nya kayak gitu. Terus jadi kan mau selesaikan kayak gimana? Biar nggak kena masalah pribun Pak. Dihapus. Dihapus. Dihapusnya gimana? Rembuk. Pokoknya kalau untuk pinjam meminjam nggak ada tambahan. Selainnya silakan. Sewa kursi, sewa kelosok, punya tenda lagi, sewa tenda. Alhamdulillah kas RT-nya banyak disediakan untuk itu. Boleh nggak ambil untung? Boleh. Jangan ngambil untuk utang utang. Namun tetap rembuk bersama, jangan sampai ngomplang, jangan sampai ya ribut, jangan sampai konflik. Tetap semuanya butuh diskusi bersama. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, ini waktunya kok kebablasan ini Pak Ruslan ini. Ini lebih dari setengah jam ya. Ini saya langgar aturan ya. Berikutnya ada masjid lagi yang saya kunjungi ini. Berarti bukan pertanyaan segera. Nah, jadi gara-gara singgung bakso langsung ditanya.